angkatan 11 dari Kota Singkawang. Dan di sebelah saya adalah Bapak Jaka Kelana SPD selaku Kepala Sekolah di SD 2 Singkawang. Selamat pagi Pak Jaka. Pagi, Bu Jessica. Ya, maaf Pak ya, hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancari Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak selaku yang berada di SD 2 ini. Baiklah Pak, kita langsung ke pokok permasalahannya. Di sini kita tahu bahwa setiap sekolah itu memiliki suatu problem atau masalah ya Pak ya. Ya. Agar keputusan yang kita ambil untuk penyelesaian masalah itu dapat memberikan dampak positif terhadap warga sekolah. Mungkin di sini ada kiat-kiat Bapak bagaimana cara menilai kebajikan yang Bapak lakukan di sekolah sehingga warga sekolah dapat menerima keputusan Bapak itu dengan hati yang lapang dan melaksanakannya juga dengan sepenuh hati. Kemudian ini beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah ini Pak? Kalau sedengar pertanyaannya ini masih bersifat umum. Ya. Apakah persoalan terhadap siswa atau terhadap guru? Ya, mungkin di sini bisa salah satunya Pak, baik itu dari siswa ataupun dari guru. Ya, kita ambil dari siswa saja ya. Oh iya Pak. Jadi kalau kita lihat memang di setiap sekolah itu pasti ada problem atau masalah. Dalam hal ini saya sebelum memutuskan atau menerima suatu masalah, saya meminta guru yang menemukan masalah itu membuat laporan kepada saya. Nah, apabila laporan atau masalah yang disampaikan dapat diatasi, maka itu akan segera saya atasi. Namun apabila itu kasusnya permasalahannya agak berat, maka saya minta petunjuk dengan atasan saya, yaitu pengawas sekolah. Itu salah satunya, Bu. Nah, dari tadi kan yang bisa contohnya dari siswa ya Pak ya, terutama Bapak melibatkan guru dulu nih, karena guru yang berperan penting berada dalam kelas seperti itu kan Pak. Nah, yang kedua Bapak melibatkan seorang pengawas, di mana beliau adalah suatu penasehat bagi kita ya Pak ya, dari setiap sekolah yang beliau pegang. Nah, kira-kira Pak, salah satu contoh dilema etika nih yang pernah Bapak hadapi apa di sekolah Pak? Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah menemukan masalah atau dilema karena ada anak kita yang nakalnya luar biasa lah. Tapi tidak bisa saya sebutkan di sini, ya. Sehingga kita melibatkan beberapa komponen, di antaranya komite sekolah, pihak dinas pendidikan dalam hal ini pengawas sekolah dan kasih yang menangani pendidikan dasar. Kemudian juga kita melibatkan sekolah atau Pihak ULD. ya ULD, unit layanan disabilitas. Itu setelah kita rembukan, orang tua kita panggil, komite dan semua pihak yang berkompeten. Di situ bisa kita nah itulah satu masalah yang besar itu. Tapi kalau masalah kecil ya cukup saya melibatkan guru dan orang tua itu bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak yang kasus berujuk kepada bujukan moral gitu Pak? Ya, itu tadi salah satunya yang saya sebutkan tadi, karena anak ini sudah menjurus ke hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang negatif, yaitu sudah terjadi penyimpangan seksual, ya. Anak masih di bawah umur, namun kasus tidak terlalu besar juga, tapi sudah terjadi penyimpangan. Anak seusia SD sudah mungkin kena pengaruh sering menonton film di HP mungkin ya. Ya Pak.
Berarti di sini dalam untuk masalah ini ya Pak ya, Bapak mengidentifikasi kasus ini, kita melibatkan stakeholder atau pemangku pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Iya. Ya. Baik Pak, pertanyaan yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut yang ada di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan yang kira-kira kasus itu sama-sama benar ataupun ada yang sama-sama ada yang benar atau ada yang salah untuk mendukung di nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Iya. Memang setiap kasus ini memerlukan pemikiran yang matang untuk kita selesaikan. Ya. Namun saya berpegang pada prinsip bahwa keputusan atau nilai kebajikan yang akan kita ambil sifatnya tidak merugikan anak. Tidak merugikan anak, artinya apapun yang kita ambil keputusan, baik anak itu bersalah atau anak itu benar, keputusan yang saya ambil, yang diharapkan kita lakukan adalah keputusan yang tidak merugikan anak, tidak merugikan semua pihak. Itu. Pak, berarti kesimpulannya keputusan yang Bapak ambil ini semua berpihak pada murid ya Pak ya, ya. Untuk agar bagaimana caranya dengan kita berpihak kepada mereka merasa dihargai ya Pak ya, sebagai siswa, biarpun mereka masih kecil, mereka punya pandangan tersendiri ya Pak. Baiklah Pak, yang pertanyaan yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak biasa lakukan selama ini? Ya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa setiap kasus biasanya muncul dari laporan wali kelas atau juga laporan orang tua. Nah, itu kita identifikasi, kita cari masalahnya, bagaimana kronologi kejadian, kita temukan, itu kita selesaikan. Ya, kita selesaikan, ya kalau bahasanya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan kebijakan yang sebaik-baiknya. Terus yang keempat nih Pak, tadi kan sudah dijabarkan Pak ya, dari mulai bagaimana cara langkah-langkahnya dari guru, terus baru untuk mengidentifikasi masalah, baru ke Bapak, jika tidak mampu, baru kita bekerja sama dengan pihak pendidikan, salah satunya pengawas sekolah ya Pak. Yeah. Nah kira-kira Bapak seperti langkah-langkah tadi itu, kira-kira itu udah dianggap efektif apa belum Pak? Ya, menurut saya selama ini apa yang kita rasakan, kita temukan setiap masalah dan kita ambil keputusan dengan pertimbangan yang tadi saya sampaikan, bahwa keputusan itu diusahakan semaksimal mungkin tidak merugikan anak. Nah, jadi menurut saya selama ini sudah efektif dan tidak ada masalah yang berkembang berlanjut-lanjut. Nah, itu menandakan bahwa keputusan yang kita ambil itu cukup bijak lah. Berarti jika kita punya masalah yang tidak Pak, yang mungkin masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri, kita bisa minta bantu ya Pak ya, dengan pemangku pendidikan yang ada di sekitar ini. Baiklah Pak, terus kira-kira ada nggak sih Pak tantangan dalam Bapak mengambil keputusan ini Pak? Ya pasti setiap problem atau dinamika sekolah itu pasti ada menghadapi tantangan-tantangan. Kita tidak usah jauh-jauh lah, ya seperti program imunisasi pada waktu pelaksanaan imunisasi COVID. Nah ini cukup besar sekali tantangan, terutama tantangan dari pihak orang tua yang tidak menyetujui atau tidak mau anaknya untuk diimunisasi. Nah, tentu ini kita kembalikan lagi kepada pihak pengambil kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tantangannya berarti untuk siswa ini melibatkan orang tua ya Pak ya, di mana persetujuan orang tua ini sangat penting dalam mendukung program dari baik pihak dinas maupun pihak kesehatan ataupun sekolah yang akan dicanangkan ya Pak ya. Ya, terus Pak di sini kira-kira nih Pak, pada saat penyelesaian masalah itu apakah di sini Bapak memiliki jadwal ataukah
masalah itu diselesaikan secara langsung tanpa kita apa namanya ini ya, membuat suatu rentetan dari mana dulu yang kita selesaikan, nah gitu Pak. Ya. Untuk penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi, saya melaksanakan dengan insidentil, artinya apabila ada kejadian kita selesaikan, tidak menunggu jadwal, tidak ada jadwal penyelesaian masalah ini, karena saya berprinsip penyelesaian masalah ini lebih cepat itu lebih baik. Ya. Berarti langsung ya Pak ya. Ya. Tadi apa namanya ini tanpa menunggu waktu lagi gitu ya Pak ya, langsung begitu ada masalah langsung diselesaikan. Nah di sini Pak, faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 EPK ini siapa sih Pak? Ya, terima kasih. Dalam hal ini ya, saya merasa sangat terbantu sekali dengan dukungan rekan-rekan guru, ya, di mana guru juga biasa saya minta pendapat dan saya melakukan dengan musyawarah apa yang harus kita lakukan, sehingga dukungan ini bagi saya ini sangat luar biasa. Apabila kebijakan didukung guru, insya Allah kebijakan itu bisa terlaksana, dan saya sinkronkan juga dengan pihak dinas, dalam hal ini pengawas sekolah. Oke Pak, ini begini, oke lanjut, nah, gitu. Oh ya, terima kasih Pak. Berarti apapun keputusannya tetap kita berada di prosedur yang benar ya Pak ya, berdasarkan aturan yang sudah berlaku di sekolah. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir, yaitu adalah dari kasus-kasus yang sudah Bapak alami selama ini, kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang Bapak dapatkan? Jadi apa namanya ini dalam pengambilan keputusan etika ini nih bisa bermanfaat bagi warga sekolah? Ya. Coba ulang Bu. Dari kasus yang sudah Bapak hadapi, gitu kan, selama di sekolah dalam Bapak mengambil keputusan, terus mendapat solusinya. Jadi itu ada sih pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan dari pengalaman tersebut? Ya, manusia ini dibentuk dengan pengalaman. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, insya Allah akan memberikan pelajaran yang terbaik buat kita. Banyaknya kasus yang kita hadapi, banyak juga pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran ini sangat penting. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, semakin banyak masalah, banyak pengalaman, kita ada pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, jadi ini pembelajarannya sangat baik, tapi intinya saya katakan seperti dari awal, semua permasalahan yang kita selesaikan pada intinya tujuannya adalah untuk kebaikan, baik kebaikan guru, kebaikan siswa, kebaikan orang tua, terutama untuk anak dan masa depannya. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sekali pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Di sini saya menyimpulkan bahwa keputusan itu kita ambil jika merasa terdesak, kita melakukannya dengan lebih cepat. Jika misalnya permasalahan itu menyangkut untuk pihak orang banyak, bahwa kita ini melibatkan pemangku pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kita, seperti itu ya Pak, termasuk guru, orang tua, komite, terus dinas pendidikan, pengawas ya Pak ya. Jadi Pak, dari wawancara kita hari ini saya banyak berterima kasih karena dari pengalaman Bapak saya bisa belajar. Dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan itu merupakan salah satu di mana saya belajar untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Nah, terima kasih Pak Jaka atas waktunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat untuk saya di kemudian hari. Ya, saya selaku CGP Angkatan 11 sangat bersyukur karena di sini sudah dibantu dengan Bapak dalam menyelesaikan satu tugas kami nih Pak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1
dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Pak Jaka atas waktunya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, terima kasih Bu ya. Saya hari ini meminta waktu luangnya sedikit kepada Bu Santi selaku Kepala Sekolah dari SD 67 Singkawang. Dalam kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang bagaimana caranya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, baik. Baiklah, Bu Santi, nanti ada beberapa pertanyaan akan saya sampaikan. Ya, di sini kami selaku CGP Angkatan 11 untuk menyelesaikan di tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual ya Bu Santi. Jadi di sini berbagilah pengalaman bagaimana caranya Bu Santi untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan kita yang universal. Baiklah, kita mulai Bu Santi ya. Boleh. Ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama nih Bu. Selama ini Ibu sebagai selaku kepala sekolah, bagaimana caranya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Baik. Kalau mengingat kasus-kasus yang berbujukan moral, selama saya jadi kepala sekolah kurang lebih 1 tahun 2 bulan belum ada. Tapi ketika kasus yang menyangkut dilema etika itu sudah saya alami, terutama ada satu masalah di sekolah saya yaitu tentang lahan sekolah, di mana lahan sekolah itu ada rumah warga yang masuk ke lahan sekolah kami, sehingga itu menjadi suatu dilema bagi saya bagaimana caranya agar lahan itu jadi milik kami, tapi sementara di sisi lain rumahnya akan masuk di lahan kami itu. Nah, itu sebetulnya menjadi dilema etika. Jadi saya bagaimana saya menyikapinya itu tergantung lagi saya memanggil warga masyarakat yang di situ, seperti itu. Ya, baiklah Bu. Berarti di sini kasusnya di mana warga mendirikan suatu pemukiman yang masuk ke lahan sekolah. Terus pemukiman itu kira-kira melalui izin apa tidak itu Bu? Karena pada saat itu saya belum menjabat kepala sekolah, saya kurang tahu karena prosesnya itu beberapa puluh tahun yang lalu kejadian itu dan terselesaikan di zaman kepemimpinan saya ini. Kasusnya itu. Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu? Ketika kita menemukan kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita melihat kasus tersebut yang berpihak kepada murid dan untuk kepentingan orang banyak. Ketika kasus itu kita temui itu berpihak pada murid dan menyangkut ke halayak ramai dan baik untuk orang banyak, itulah yang kita ambil. Kita menjadi suatu keputusan kita. Jadi bukan kita melihat nilai kebajikan itu yang mana yang baik atau tidaknya ya, tapi mana nilai kebajikan itu yang bermanfaat untuk orang banyak, antara lain warga sekolah, seperti itu. Berarti di sini pada saat keputusan gitu kan, mengambil suatu kebijakan keputusan itu tuh intinya mengandung untuk orang banyak dan berpihaknya kepada murid ya, seperti itu ya. Oh baik Bu. Ya, langkah yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama saya melihat dulu apa kasusnya. Setelah itu kita berembuk dengan tentunya Dewan Guru yang sangat luar biasa yang tahu kondisi sebenarnya. Kemudian kita memanggil juga orang-orang yang
telah lama di situ, pemuka masyarakat di situ. Jadi kita berembuk bersama-sama untuk menyatukan satu persepsi bagaimana kejadian tersebut. Barulah kita bisa mengambil keputusannya seperti itu. Oh ya, baik Bu ya. Dalam melibatkan masyarakat sekitar serta pemangku pendidikan terutamanya yang ada di sekolah ya Bu ya. Baik. Ya. Jadi dari langkah-langkah tadi itu Bu, pertanyaan selanjutnya di sini adalah hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik dan berkomunikasi dengan baik dengan warga sekitar, dengan dewan guru, kemudian memberi suatu solusi terhadap hal tersebut, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Artinya kita saling mempercayai, saling keterbukaan, itulah langkah-langkah yang saya terapkan di sekolah. Kemudian saya melihat permasalahan yang kecil jangan dibesarkan. Jika permasalahan yang besar, kalau bisa diperkecilkan, seperti itu. Ya, berarti intinya ya Bu ya, yang dianggap efektif pada saat kita mengambil keputusan tuh kita melakukan komunikasi yang efektif. Apakah bisa dengan melalui kolaborasi juga ya Bu? Bisa, sangat itu sangat luar biasa. Iya. Ya, sangat penting sekali kolaborasi itu. Baik, berarti dengan komunikasi yang efektif kita bisa mengambil keputusan yang menyangkut halayak ramai dengan menghadirkan jawaban-jawaban yang positif ya Bu ya. Betul. Ya Bu, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk sampai saat ini sih belum ada tantangan yang berarti bagi saya di sekolah, karena masyarakat care dalam ibaratnya dalam membantu saya memimpin sekolah tersebut. Kemudian guru juga sangat luar biasa dalam mendukung apa yang menjadi keputusan kebijakan dari saya selaku kepala sekolah. Jadi belum ada yang begitu luar biasa lah masalahnya gitu. Oh, baik Bu. Berarti selama kepemimpinan Ibu ini banyak sekali ya Bu ya perubahan yang positif dengan melalui komunikasi yang efektif, kolaborasi terhadap orang tua. Jadi pun hal-hal suatu tantangan dalam mengambil keputusan tidak terlalu sulit ya Bu ya. Ya, sehingga tadi itu masyarakat bisa care terhadap kita gitu kan, terhadap sekolah. Ya. Ada lagi nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya ini di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan? Ya, kalau untuk masalah jadwal saya tidak ada, tapi ketika kasus itu ada langsung diselesaikan. Artinya kita tidak menunggu besok-besok atau apa, karena itu menjadi bumerang untuk sekolah kita, bagian kesatuan kita. Jadi ketika menimbulkan suatu masalah itu langsung diselesaikan dan langsung harus tuntas. Jadi tidak ada lagi menunggu begitu lama untuk besok-besok atau minggu berikutnya, tidak. Jadi ketika ada masalah atau ada apa, langsung kita selesaikan, kita ngomong bersama-sama, kita komunikasikan dan kita selesaikan secara dengan kepala dingin, dengan berlapang dada, seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya tadi ini begitu kita menghadapi suatu kasus, baik itu jenis kasus yang merasa berat atau ringan, intinya suatu permasalahan itu harus segera kita selesaikan. Harus segera kita selesaikan dengan caranya tadi dengan caranya kita komunikasi efektif ya Bu ya, dengan cara kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada ya Bu ya. Itulah Bu. Terus apakah ada nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas sekali banyak, itu terutama dewan guru. Karena dewan guru itu adalah orang yang lama di sekolah. Jadi mereka lah yang sangat membantu saya ketika menemukan kasus-kasus. Mereka yang tahu, saya tanya dulu. Jadi saya mengambil
keputusan itu saya tanya dulu dengan guru-guru yang terlama di situ, kemudian baru saya komunikasikan, baru dirapatkan, dirembukan, baru diputuskan seperti itu. Begitu ya. Jadi tidak hanya kita sendiri, ibu contohnya selaku kepala sekolah tidak menutup kemungkinan, oh saya sebagai kepala sekolah saya yang harus mengambil keputusan, tapi dengan cara kerjasama tadi ya ibu itu ya, jadi keputusan yang kita ambil pun lebih enak, lebih dipahami dengan warga sekolah. Ya. Nah Bu, dari beberapa pertanyaan tadi ibu, terus dari pengalaman ibu dari permasalahan yang pernah ibu hadapi ya, kira-kira ada nggak sih Bu pembelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Sangat banyak sekali. Ketika kita mengambil suatu keputusan itu jangan gegabah, dan jangan tergesa-gesa. Harus kita lihat permasalahannya seperti apa, kemudian bagaimana latar belakangnya, dan kita komunikasikan apa penyebabnya, kemudian kita kolaborasikan, kita lihat solusinya harus seperti apa, komunikasinya harus seperti apa, apakah kita mengumpulkan masyarakat atau mengumpulkan warga. Tentu itu yang harus utama, karena kita tidak bisa mengambil suatu keputusan dengan cara gegabah, karena itu menjadi bumerang suatu sekolah. Ketika kita cepat mengambil keputusan, kita belum tahu kondisi di karakteristik sekolah kita tersebut. Berarti kesimpulannya, apapun keputusannya, kita harus tetap memberikan peluang untuk warga sekolah memberikan masukan kepada kita agar keputusan bersama itu dapat kita jalankan secara bersama-sama ya Ibu ya. Ya Bu, dari sekian pertanyaan ini saya nih Bu ya, selaku dari CGP Angkatan 11 ya bisa mendapatkan ilmu untuk kami sebagai seorang pemimpin, terutama dalam pemimpin pembelajaran ya Bu ya, baik di kelas, maka di kelas ini kan di sekolah kami selaku guru juga untuk memimpin sebuah paguyuban ya Bu ya. Nah di sini anak-anak peserta didik kami, jadi nanti dari pengalaman Ibu saya bisa belajar bagaimana sih mengambil keputusan yang benar, yang berpihak pada murid, yang dapat melakukan komunikasi yang efektif dan kolaborasi terhadap orang tua dan guru rekan sejawat. Ya, sukses terus Ibu untuk melaksanakan CGP-nya, dan terutama pesan saya sebagai kepala sekolah, ketika kita mengambil keputusan jangan egois, jangan cepat mengambil keputusan, harus kita lakukan, baik buruknya itu harus kita komunikasikan seperti itu, agar tidak terjadi suatu permasalahan yang kebelakangnya seperti itu ya. Jadi kita belajar mengambil keputusan itu dengan terbuka, dengan berbagai pihak, masukan berbagai pihak, sehingga orang sekitar kita pun merasa nyaman dengan keputusan kita itu, dan keputusan itu bisa dijalankan secara bersama-sama seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu, masukan, motivasi dan pembelajaran yang Ibu berikan terhadap saya sangat berharga sekali bagi saya Bu. Sukses terus. Ya, terima kasih Bu Santi. Semoga kedepannya ada kesempatan ya Bu, kita sebagai seorang pembelajar nanti bisa memimpin pada di kelas dan peserta didik untuk menjadi kita kalau di sekolahnya seperti menjalin hubungan keluarga. Iya, betul sekali. Nah, jadi lebih enak kita mengaturkan orang tua, anak itu seperti keluarga sendiri. Kalau udah mengenal keluarga, kita pun lebih leluasa ya, seperti itu ya. Rangkul semua stakeholder yang ada di sekolah, di kelas kita, terutama kan di kelas kita, buat rasa nyaman dengan anak peserta didik dan orang tua. Jangan terjadi gap-gap yang tidak enak lah. Ketika terjadi gap itu cepat perbaiki. Cepat kita refleksi seperti itu. Dengan kata baik-baik saja ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, dan itu pun akan berbanding selaras dengan tujuan visi misi kelas kita. Terima kasih Bu Santi atas waktunya pada siang hari ini. Semoga yang diberikan bisa bermanfaat untuk saya, dan nanti pada saat saya kembali ke sekolah saya bisa terapkan bagaimana cara mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, terima kasih Bu Santi. Pada lain waktu kita bisa jumpa lagi ya atas ilmunya.